Yeah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you this morning? I hope all of you good condition at home. Okay, before we go on the lesson, I want to review about last materi, talking about announcement. Materi kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Rani tentang announcement. Ya. Di dalam materi announcement, itu kompetensi dasar yang perlu diketahui adalah membedakan fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebangsaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaan. 451 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur tes, dan unsur kebangsaan teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau disebut dengan announcement. Berikutnya, menyusun teks khusus dalam bentuk pemberitahuan, announcement, lisan dan tulis, pendek dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebangsaan secara benar sesuai dengan konteks. And then, definition, announcement itu adalah pengumuman, adalah pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada orang lain atau khalayak umum mengenai suatu informasi tertentu. Yang kedua adalah social function atau disebut dengan tujuan. To give information formally to other of certain event, yaitu untuk memberi informasi secara formal kepada orang lain mengenai event tertentu. And then structure atau struktur teks. Secara umum struktur teks adalah title, judul, dan explanation atau informasi, namun dapat dirinci sebagai berikut, yaitu title, the saver, content, and sender. The last, language, future atau unsur kebangsaan. Mostly we use simple present and simple future. Ini kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Rani bagaimana nanti penggunaan announcement itu pada structure yang digunakan adalah simple present dan simple future. And then jenis announcement yaitu pengumuman atau announcement banyak macamnya. Yang pertama adalah pemberitahuan atau himbauan bisa kita gunakan, atau pengumuman suatu kegiatan atau event. Berikutnya pengumuman orang hilang, lowongan pekerjaan, berita duka atau pernikahan, iklan, pemberitahuan atau pembatalan acara. Nah, ini adalah jenis announcement pengumuman yang bisa kita gunakan. Ada beberapa macam yang sudah saya sebutkan tadi. Okay, this is a symbol about spoken announcement. Read the following text above. Text 1. Attention please. Frankly speaking, it's not easy to speak before public. Many students have no courage to speak before other people. Meanwhile, public speaking is very needed nowadays. God's excellent public speaking, we can give information and even influence another. To improve the student ability at speaking, the OSIS community will hold public speaking training. It is free for students, but we limit the number of participants for safety. Student only. That's why enroll yourselves with the OSIS care person as soon as possible. Thank you. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana ketika seseorang memberikan informasi ya di dalam kelas. Ya, ini adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh pengurus OSIS. Yang kedua, ya, good afternoon, all of the third grade student. One of the vocational school program is Rising Entrepreneurship.
among students, introducing students to the real world of business is very important. That's why the prepare you for your future. We plan to visit a fish farming and manufacturing factory. It is a must for each grade student. So prepare for it well. Please ask much information you need to know as you should write a report about your visit. Thank you. Ini sebuah contoh yang kedua terkait bagaimana memberikan pengumuman ya kepada seorang siswa, grade student. Silakan kalian pelajari bacaan yang ada yang sudah saya sebutkan tadi, dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Answer the following question based on the previous text. Number 1, what is the text about? Where does possibly hear the text? Who do you think delivered its text? What is the purpose of the text? The last, make an example of announcement by using your own word, then send it via a voice message. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi dengan membaca teks yang sudah saya berikan contoh tadi. Silakan kalian gunakan kesempatan ini untuk belajar. Dan baru saya sampaikan di dalam announcement ya. Jadi saya sampaikan tentang bagaimana kita menggunakan announcement. Ada beberapa hal yang harus kalian cermati, yaitu tenses yang digunakan adalah simple present dan simple future. Dan untuk tugas kalian, silakan kalian kerjakan 5 soal berikut ini. Dan saya tunggu jawabannya, dan saya berharap pada kalian tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ini demi kebaikan kalian. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.